action let's go 저 건물을 찾으러 Di sini saya akan membahas pertemuan 16, di mana yang pertama itu pengertian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dan biaya overhead pabrik dapat digunakan menurut sifatnya, perubahan volume, dan kaitan dengan departemen. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempertimbangkan dalam penentuan tarif overhead pabrik. Tarif yang digunakan dalam overhead pabrik berbeda satu dengan yang lain. Faktor yang dapat mempengaruhi penentuan tarif overhead pabrik adalah yang pertama itu dasar yang digunakan, yang kedua penilaian tingkat aktivitas, yang ketiga memasukkan atau tidak memasukkan overhead pabrik tetapi memasukkan overhead pabrik tetap. Yang keempat itu menggunakan tarif tunggal atau beberapa tarif. Yang terakhir menggunakan tarif yang berbeda. Selanjutnya itu ada dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Satuan produk atau output fisik, beban overhead pabrik untuk setiap produk dihitung dengan rumus sebagai berikut. Overhead pabrik overhead pabrik per unit sama dengan estimasi overhead pabrik dibagi estimasi unit produksi. Selanjutnya itu biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya itu overhead pabrik sebagai presentasi dari biaya bahan baku, di mana estimasi overhead pabrik dibagi estimasi biaya bahan baku sama dikali 100%. Selanjutnya itu overhead pabrik sebagai presentasi dari biaya bahan baku, yang dimana estimasi overhead pabrik dibagi estimasi biaya tenaga kerja langsung dikali 100%. Selanjutnya jam mesin, dimana rumusnya itu overhead pabrik per jam sama dengan estimasi overhead pabrik dibagi estimasi jam mesin. Selanjutnya itu tingkat pemilihan aktivitas. Aktivitas adalah aturan pabrik dan mesin serta sejumlah personalia yang bersifat tetap yang telah ditemukan sebelum oleh manajemen. Sedangkan volume adalah ukuran atas kegiatan perubahan. Tingkatan aktivitas dapat digunakan dalam menentukan tarif biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pekerjaan atau produk adalah sebagai berikut. Yang pertama itu aktivitas teoritis, yang kedua aktivitas praktis, yang ketiga aktivitas aktual, yang terakhir itu aktivitas normal. Selanjutnya ada jam mesin. Beban overhead pabrik untuk setiap produk dihitung dengan rumus sebagai berikut. Overhead pabrik per jam mesin sama dengan estimasi overhead pabrik dibagi dengan estimasi jam mesin. Tingkat pemilihan aktivitas. Aktivitas adalah ukuran pabrik dan mesin serta sejumlah personalia yang bersifat tetap yang telah ditentukan sebelumnya oleh manajemen. Sedangkan volume adalah ukuran untuk kegiatan perusahaan. Tingkat aktivitas yang dapat digunakan dalam menentukan tarif biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pekerjaan atau produk adalah yang pertama aktivitas teoritis, aktivitas praktis, aktivitas aktual, dan aktivitas normal. Memasukkan atau mengeluarkan biaya overhead tetap. Biasanya akuntansi biaya membebankan semua biaya overhead. Biasanya akuntansi biaya membebankan semua biaya pabrik ke output dari suatu periode. Dalam pendekatan ini tidak diperbolehkan untuk pelaporan eksternal, tetapi kadang digunakan untuk keperluan manajemen internal. Dalam pendekatan ini, hanya overhead pabrik variabel yang dimasukkan ke dalam tarif overhead pabrik.
Selanjutnya ada biaya overhead aktual. Overhead aktual adalah jumlah biaya tidak langsung yang terjadi. Beberapa biaya overhead pabrik aktual dicatat ketika terjadi saat transaksi di jurnal dan diposting ke buku besar atau buku pembantu. Tujuan dasar dari akumulasi overhead pabrik adalah untuk menyediakan informasi untuk pengendalian. Selanjutnya ada pembebanan biaya overhead. Merupakan praktik umum untuk menggunakan akun overhead pabrik dibebankan karena akun tersebut menyimpan biaya yang dibebankan dan biaya aktual secara terpisah. Pemisahan ini memfasilitasi perbandingan bulanan dengan overhead pabrik yang dianggarkan. Perbandingan ini adalah perlu untuk mengevaluasi kesesuaian dari tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada jumlah pembebanan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Debit akun pengendalian Debit di akun pengendali overhead mencerminkan biaya overhead pabrik aktual yang terjadi selama periode tersebut. Sementara kreditnya mencerminkan jumlah yang dibebankan. Karena debit dan kreditnya jarang sama, maka biasanya ada saldo debit atau kredit di akun tersebut. Saldo debit mengindikasikan bahwa overhead pabrik telah dibebankan terlalu tinggi, sedangkan saldo kredit berarti bahwa overhead pabrik telah dibebankan terlalu tinggi. Selanjutnya ada biaya overhead yang dibebankan dengan jumlah pembebanan yang terlalu tinggi atau rendah. Biaya overhead yang dibebankan dan jumlah pembebanan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selanjutnya ada alokasi dari jumlah pembebanan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Alokasi dari overhead pabrik yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah biasanya cukup sederhana. Di akhir periode akuntansi, jumlah tersebut dapat diberlakukan sebagai biaya periodik atau dialokasikan ke persediaan dan harga pokok penjualan. Selanjutnya ke contoh laporan laba rugi dari perusahaan David Products laba rugi untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penjualannya itu sebesar 1.600.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar 1.193.500. Overhead yang dibebankan yang terlalu rendah sebesar $8.500 menghasilkan totalnya $1.202.000 yang didapatkan dari harga pokok penjual ditambah dengan overhead dibebankan terlalu rendah, yaitu $1.993.500 ditambah dengan $8.500 menghasilkan $1.202.000. Menghasilkan laba kotornya sebesar $398.000 didapatkan dari 1.600.000 dikurang dengan $1.202.000. Setelah itu dikurangi dengan beban pemasaran sebesar $150.000 dan beban administratif sebesar $100.000. Menghasilkan total bebannya sebesar $250.000. Menghasilkan laba operasinya sebesar $148.000 yang didapatkan dari laba kotor dikurangi dengan beban administratif, beban pemasaran juga beban administratif. Alternatif lain, overhead pabrik dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat dilaporkan sebagai penyesuaian dalam laporan harga pokok produksi. Jika merupakan tanggung jawab dari manajer produksi, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam laporan harga pokok produksi. Jika merupakan tanggung jawab dari manajer umum, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagaimana diilustrasikan sebelumnya. Selanjutnya ke contoh laporan harga pokok produksi David Product laporan harga pokok produksi untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Bahan baku langsung yang digunakan sebesar $400.000, tenaga kerja langsung yang digunakannya sebesar $500.000, overhead pabrik dibebankan sebesar $283.500.000. Total biaya produksinya sebesar $1.183.500.000 dikurangi dengan kenaikan dalam presiden barang dalam proses sebesar $20.000
menghasilkan harga pokok produksi sebesar $1.163.500.000 ditambah dengan penurunan dalam presiden barang jadi sebesar $30.000 menghasilkan harga pokok penjualan sebesar $1.193.500.000 ditambah dengan overhead pabrik dibebankan terlalu rendah sebesar $8.500 menghasilkan harga pokok penjualan disesuaikan sebesar $1.202.000. Selanjutnya ke contoh laporan laba rugi debit produk. Laporan laba rugi untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penjualannya sebesar $1.600.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar $1.202.000 menghasilkan laba kotor sebesar $398.000 dikurangi dengan beban dikurangi dengan beban pemasaran sebesar $150.000 dan juga beban administratif sebesar $100.000 menghasilkan total bebannya sebesar $250.000 menghasilkan laba pastinya sebesar $148.000 yang didapatkan dari laba kotor dikurangi dengan beban-beban sebesar $250.000 menghasilkan $148.000. Untuk mengilustrasikan alokasi dari overhead pabrik dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah ke persediaan dan harga pokok penjualan, asumsikan spender company di tahun-tahun sebelumnya telah memperlakukan overhead pabrik dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah sebagai penyesuaian ke laba atau beban. Di akhir tahun berjalan, perusahaan memiliki saldo overhead pabrik dibebankan terlalu rendah sebesar $4.000 dan saldo presiden serta harga pokok produk penjualan sebagai berikut. Bahan baku langsung barang dalam prosesnya sebesar $15.000, barang jadinya sebesar $7.000, harga pokok penjualannya $28.000, tenaga kerja langsung barang dalam prosesnya $5.000, barang jadinya $19.000, menghasilkan harga pokok penjualan sebesar $76.000. Overhead pabrik yang dibebankan sebesar $5.000, barang dalam prosesnya barang jadinya $19.000, menghasilkan harga pokok penjualan $76.000. Saldo akhir tahun barang dalam prosesnya sebesar $25.000, barang jadinya $45.000, harga pokok penjualannya $180.000. Tujuan dari alokasi overhead pabrik dibebankan terlalu rendah adalah untuk merevisi semua jumlah overhead pabrik yang telah dibebankan selama tahun itu. Revisi ini dicapai dengan menyesuaikan 3 akun yang ditunjukkan, karena semua jumlah overhead pabrik dibebankan ada di saldo akhir tahun dari ketiga akun tersebut. Overhead pabrik dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah biasanya dialokasikan ke 3 akun sesuai dengan proporsi saldonya. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Barang dalam proses saldo akunnya $25.000, persentasinya dari totalnya 10%. Barang jadi saldo akunnya $45.000, persentasi dari totalnya sebesar 18%. Harga pokok penjualan saldo akunnya $180.000, presentasi dari totalnya sebesar 72%. Saldo akhir tahunnya menghasilkan $250.000 dan presentasi dari totalnya sebesar 100%. Overhead pabrik dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah biasanya dialokasikan ke 3 akun sesuai dengan proporsi saldonya. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Ayat jurnal untuk mengalokasikan overhead pabrik dibebankan terlalu rendah dari spender company adalah sebagai berikut. Barang dalam proses 10% dari 4.000 adalah sebesar 400.000. Barang jadi 18% dari 4.000 menghasilkan 720. Harga pokok penjualan 72% dari 4.000 adalah 2.880. Pengandelai overhead pabrik menghasilkan 4.000. Karena hanya komponen overhead dari ketiga akun yang perlu ditanyakan kembali, alokasi sebaiknya proporsional terhadap jumlah overhead pabrik yang dibebankan yang ada di ketiga akun. Menggunakan pendekatan ini, perhitungan dan ayat jurnal untuk mengalokasikan overhead pabrik dibebankan terlalu tinggi adalah sebagai berikut. Barang dalam proses overhead dibebankan sebesar $5.000, persentase dari total 5%.
barang jadi overhead pabrik dibebankan sebesar $19.000, persentase dari total 19%. Harga pokok penjualannya $76.000, overhead yang dibebankannya persentase dari totalnya 76%. Menghasilkan saldo akhir tahunnya sebesar $100.000 dan persentase dari totalnya 100%. Barang dalam proses 5% dari 4.000 sebesar $200.000, barang jadi 19% dari $4.000 sebesar $760.000. Harga pokok penjualan 76% dikali 76% dari 76.000, 3.040. Pengendalian overhead pabrik sebesar $4.000. Overhead pabrik adalah biaya kesimpulannya, overhead pabrik adalah biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung yang harus dihitung dengan tepat agar tidak membebani perusahaan. Penggunaan metode pembebanan yang sesuai dan klasifikasi overhead yang jelas membantu dalam pengelolaan biaya efisien. Kesalahan dalam perhitungan dapat berdampak pada laporan keuangan dan laba perusahaan. Sehingga pemahaman yang baik tentang overhead pabrik sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat.